Erspo menaikkan penawaran tender apparel Timnas Indonesia hingga hampir 3 kali lipat. Langkah agresif ini menegaskan keseriusan brand lokal tersebut untuk melanjutkan kerjasama dengan PSSI setelah kontrak berakhir pada Maret 2026. Founder Erspo, Muhammad Sadat, mengungkapkan pihaknya mengajukan nilai kontrak jauh lebih tinggi dibanding penawaran sebelumnya. Dia menilai kesempatan kembali menjadi apparel squad Garuda sangat penting bagi perjalanan dan reputasi Erspo. Sadat menyebut Erspo menjadi satu-satunya brand lokal yang mengikuti proses tender. Dia menegaskan kenaikan nilai tersebut bukan keputusan sembarangan. Hampir 3 kali lipat dari nilai yang kami submit sebelumnya. Ya, semua kami serahkan ke PSSI karena semuanya ada di PSSI, ujar dia. Erspo sendiri mulai menjadi apparel Timnas Indonesia sejak 2024. Kontrak tersebut akan berakhir pada Maret 2026, sehingga tender baru menjadi penentu masa depan kerjasama kedua pihak. Meski berharap bisa lanjut, Sadat menegaskan Erspo sudah menyiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Dia menilai 2 tahun bekerja sama dengan PSSI memberi dampak besar terhadap pertumbuhan brand. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait pemenang tender apparel Timnas Indonesia. Sebelumnya, pengumuman sempat direncanakan pada Desember 2025. Timnas Indonesia akan memasuki era baru pada 2026 nanti dengan pelatih baru. Apakah ini pertanda bahwa kisah pahit Elkan Bagot juga berakhir? Selama 2025, Bagot tidak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Seakan melanjutkan kebijakan Sinteyong, Patrick Kluivert tidak tertarik untuk melihat potensi Bagot. Pemain Ipswich tahun ini terakhir kali dipanggil membela Garuda pada Piala Asia U23 2024. Ketika itu Bagot tak bisa memenuhi panggilan karena sedang menjalani liburan. Hal ini membuat Sin murka. Sejumlah anggota Exco PSSI juga marah. Bagot dianggap tidak punya nasionalisme lagi sehingga mengabaikan panggilan timnas. Sejak itu Sin tidak pernah sudi memanggil Bagot lagi. Ketika pelatih berganti ke Kluivert pada 2025, Bagot masih tak dilirik. Bakat dan potensi pemain 23 tahun ini seolah tak dibutuhkan lagi. Apakah kisah pahit ini akan berlanjut? Tidak ada yang tahu, tetapi datangnya pelatih baru selalu memberi harapan baru. Bagot juga bisa menatap era baru ini dengan positif. Selalu terbuka kemungkinan jika nantinya John Hartman, calon pelatih Timnas Indonesia, diumumkan PSSI. Pria asal Inggris ini bisa saja memanggil Bagot ke Timnas. Tidak hanya Bagot, pemain-pemain yang selama 2025 dikesampingkan Kluivert, seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, punya kans kembali lagi masuk Timnas. Kehadiran John Hartman di Timnas Indonesia bukan sekadar untuk mengisi kursi pelatih kepala. PSSI memposisikan pelatih asal Kanada itu sebagai bagian dari proyek jangka panjang pembangunan sepak bola nasional. Hartman diberi mandat ganda untuk menangani Timnas Indonesia Senior sekaligus tim U23. Langkah ini diambil agar tercipta kesinambungan skuad, mulai dari level usia muda hingga tim utama. PSSI mengikat Hartman dengan kontrak berdurasi 2 tahun disertai opsi perpanjangan. Skema ini dirancang agar proses integrasi pemain muda ke tim senior dapat berjalan lebih terstruktur dan sistematis. Bagi Hartman, Indonesia bukan sekadar tantangan jangka pendek. Dia memandang Timnas Indonesia sebagai proyek pengembangan dengan potensi besar, baik dari pemain lokal maupun diaspora. Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa membuat Anda merasakan gairah dan intensitas penggemar, ujar Hartman, seperti dilansir The Canadian Press dan Toronto Star. Hartman mengaku menemukan banyak kesamaan antara Indonesia dan Kanada, mantan tim yang pernah dia latih. Menurut Hartman, ketersediaan sumber daya pemain menjadi modal penting untuk membangun tim yang berkelanjutan. Dengan struktur kerja terintegrasi antara Timnas Senior dan U23, kolaborasi bersama Direktur Teknik PSSI, serta pelibatan aktif pelatih lokal, PSSI berharap kehadiran John Hartman menjadi fondasi awal pembangunan sistem sepak bola nasional yang berkelanjutan. Media Vietnam dan Tri memohon Timnas Indonesia menurunkan skuad terbaik di Piala AFF 2026 yang digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dantri menilai Timnas Indonesia tak bisa lagi beralasan tidak menurunkan skuad terbaik karena Piala AFF 2026 digelar saat libur musim panas. Biasanya Piala AFF digelar pada akhir tahun. Pemain-pemain yang berkarir di Eropa tak bisa membela Timnas Indonesia karena 2 alasan. Pertama, Piala AFF tidak masuk ke dalam agenda resmi FIFA. Faktor kedua karena kompetisi di Eropa sedang berjalan.
Selama Piala AFF belum disahkan sebagai agenda resmi FIFA, sulit bagi pemain yang berkarir di Eropa membela timnas Indonesia. Terlebih pada Juli-Agustus 2026, klub-klub di Eropa sedang bersiap menyambut musim baru. Karena itu, kecil peluang pemain-pemain yang merumput di benua biru seperti Calvin Verdong, Kevin Dix, hingga Jay Itzes memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2026. Meski Ole Romeni dan kawan-kawan tak bisa membela timnas Indonesia, bukan berarti skuad Garuda tak dapat menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Saat ini terdapat nama-nama beken yang beredar di Super League yang dapat disertakan pelatih timnas Indonesia John Hartman. Media asal Belanda, Football News, memberikan ulasan positif terkait penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Juru taktik berkebangsaan Inggris tersebut dinilai tidak hanya piawai dalam meramu strategi di papan tulis, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membakar semangat serta melakukan pendekatan personal yang menyentuh hati para pemainnya. PSSI telah resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Pelatih asal Inggris itu dikabarkan mendapatkan kontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun ke depan. Hartman hadir untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Patrick Kluivert yang resmi diberhentikan pada pertengahan Oktober 2025 silam. Pelatih asal Belanda tersebut berpisah dengan PSSI tak lama setelah timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Football News menilai langkah PSSI menunjuk John Hartman adalah keputusan yang sangat tepat bagi masa depan timnas Indonesia. Secara teknis, media tersebut menyoroti bagaimana Hartman memiliki metodologi yang sangat efektif dalam mengelola ruang ganti dan potensi pemain. Hartman memang dikenal sangat vokal dalam menanamkan mentalitas pantang menyerah kepada anak asuhnya. Salah satu bukti keberhasilannya adalah saat ia mengantar timnas Kanada menembus Piala Dunia 2022, di mana ia sukses mematahkan keraguan banyak pihak melalui suntikan motivasi yang kuat. Pendekatan psikologis ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri skuad Garuda yang sempat meredup. Karakter Hartman yang disiplin namun empatik diprediksi akan membawa warna baru dalam gaya permainan Indonesia di kancah internasional. Saat ini, John Hartman masih menghabiskan waktu liburnya bersama keluarga sebelum memulai tugas berat di tanah air. PSSI berencana memperkenalkan Hartman secara resmi kepada publik Indonesia pada 12 Januari 2026 mendatang. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh 2 pemain andalan di FIFA Series 2026. Skuad Garuda bakal jadi tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA Series bakal digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta bakal jadi venue FIFA Series di Indonesia. Namun 2 nama dipastikan absen membela timnas Indonesia pada ajang ini. Keduanya adalah Tom Haye dan Shane Patinama. Tom Haye dan Shane Patinama dapat skor larangan main 4 laga dari FIFA. Sanksi tersebut dijatuhkan karena protes keras kepada wasit Manning dari China usai laga. Tentu kehilangan 2 pemain tersebut jadi PR tersendiri bagi skuad Garuda. Apalagi pada turnamen terdekat, timnas Indonesia bakal main di ajang FIFA Series. Sosok Shane Patinama mungkin masih banyak yang bisa menggantikannya di sektor bek kiri. Namun pekerjaan rumah ada di sektor lini tengah. Tom Haye adalah pemain andalan timnas Indonesia di lini tengah. Kemampuannya dalam mengatur serangan sering jadi penentu hasil bagi skuad Garuda. Skuad Garuda hanya memiliki Joey Pelupesi sebagai pemain di lini tengah. Timnas Indonesia sebenarnya masih memiliki Ivar Jenner. Namun Ivar Jenner belum pernah tampil sejak Oktober 2025. Dirinya juga sudah mulai jarang tampil bersama Jong Utrecht sebagai starter. John Hartman segera memulai tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Arsitek asal Inggris itu dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada akhir pekan ini. PSSI juga telah menjadwalkan perkenalan Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Mantan nahkoda timnas Kanada itu bakal dihadirkan kepada publik pada 12 Januari 2026. PSSI mengontrak Hartman selama 2 tahun plus klausul perpanjangan hingga 2030 untuk rangkap jabatan menangani timnas Indonesia dan U23. John Hartman akan datang ke Indonesia pada 11 Januari 2026 dan diperkenalkan pada keesokan harinya, ujar Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. John Hartman bakal datang ke Indonesia dengan keluarga beserta asisten yang dipilihnya untuk memimpin timnas Indonesia dan U23.